Halo semuanya, perkenalkan saya Arfi Nurul Hidayah, SPSI MPSI Psikolog. Saya adalah salah satu anggota dari Departemen Bioetika dan Humaniora. Pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan bagaimana bermain peran atau role play dari skills delivering bad news atau penyampaian berita buruk. Oke, selamat sore semuanya. Kabar baik semuanya, sehat? Sehat. Sore ini kita akan melakukan role play terkait delivering bad news, penyampaian berita buruk ya. Di sini sudah ada dua pasien standar dan di sebelah kanan saya ada nanti akan memenangkan. Silakan mungkin nanti secara sukarela siapa yang memenangkan. Jadi kita ambil satu orang dulu saja untuk pemeran sebagai dokternya. Seperti yang sudah ada di tangan Mas Mbak semuanya terkait kasusnya ini, ada seorang anak laki-laki berusia 15 tahun dibawa ibunya ke IGD dengan keluhan nyeri pada buah zakar. Keluhannya mulai dirasakan sekitar 2 minggu yang lalu pada buah zakar sebelah kanan. Saat ini keluhan serupa muncul pada buah zakar sebelah kiri sejak 1 minggu yang lalu. Pasien tidak mengetahui dengan pasti penyebab rasa nyerinya, namun ia merasakan nyeri tersebut muncul setelah bermain sepak bola dengan teman-temannya. Dari pemeriksaan fisik didapatkan tanda deformitas Bell-Kletter pada kedua testis. Hasil USG menunjukkan bahwa kedua testis telah mengalami nekrosis. Tindakan yang harus dilakukan adalah tindakan pembedahan untuk mengangkat kedua testis pasien. Ya, nanti Mas Mbak berperan sebagai dokter speleologi, gitu ya, meminta untuk melakukan proses delivery newsnya kepada pasien dengan menerapkan tadi spikes yang sudah disampaikan oleh narasumber di sesi sebelumnya. Nah, spikes itu yang pertama S-nya adalah setting, ya, setting ini berisi setting up and starting, gitu ya, untuk menyiapkan dulu mungkin ruangannya ataupun kondisi pasiennya. Kemudian perception, yang mana kita perlu mengetahui perspektif dari pasiennya. Kemudian invitation, ask the patient what they would like to know, gitu ya, mungkin mau berdua kah atau sendiri, gitu ya, atau di mana tempatnya, gitu ya. Kemudian yang K-nya adalah knowledge, yang mana tugas dokter untuk memberikan informasi dengan small chunk, ya, perbagian, gitu, jangan langsung semuanya seperti itu. Kemudian yang E-nya itu emotion, recognize and empathize with the patient emotion. Kemudian S yang terakhir adalah strategi and summary, yaitu memberikan medical plan of action dan juga ada kesimpulan. Assalamualaikum, selamat pagi, assalamualaikum. Dengan Ibu siapa? Dia. Ibu Dia. Dengan Masnya tadi? Irja. Baik. Saya Dokter Angga, dokter urologi. Tadi dari hasil pemeriksaan yang sudah saya lakukan, kemudian kita periksa, ada pemeriksaan tambahan juga, ronsen dan lain-lain, ada USG. Jadi memang Masnya ini keluhannya itu di buah zakar sebelah kanan kan sudah 2 minggu nyeri setelah main bola tadi katanya ya. Kemudian ada keluhan lain-lain nyeri sampai sekarang, terus kita lakukan pemeriksaan. Ternyata memang Ibu yang perlu saya sampaikan di sini adalah di Ibu buah zakar anaknya ini, kan buah zakar itu ada 2, kanan dan sebelah kiri. Mungkin akibat benturan atau apa, dua-duanya mengalami kerusakan, sehingga buah zakar ini makanya sampai bengkak bahkan menghitam seperti itu. Tadi kan pemeriksaan curiga kematian jaringan atau organ. Ternyata setelah periksa memang benar adanya seperti itu, sehingga fungsi buah zakar sudah tidak bisa berfungsi secara normal lagi. Itu ya, itu yang mau saya sampaikan. Jadi ini kondisi buah zakar sudah mengalami kematian jaringan atau nekrosis istilahnya. Kalau ini dibiarkan dan tidak diambil tindakan, kemungkinan akan bahasanya itu membusuk seperti itu. Nanti malah kemana-mana jaringannya. Jadi dari saran dari saya memang harus dilakukan tindakan. Kalau dari Ibu sendiri sudah ada gambaran untuk terkait keluhan anaknya bagaimana? Apakah sudah pernah periksa ke tempat lain atau bagaimana? Terkait kematian belum ada ya? Belum pernah diperiksakan juga sebelumnya? Diobatin? Iya, karena
Anaknya baru bilang hari ini dong. Baru bilang hari ini, Iya. nggak ada keluhan sebelumnya. Mungkin udah lama kan. Kalau ini melihat seperti ini nih, sepertinya sudah lama dan tidak ditangani dengan baik. Sehingga istilahnya cukup terlambat. Mungkin kalau masih awal-awal itu kan mungkin hanya terjepit aja bisa melakukan tindakan pembedahan cepat, tapi karena sudah seperti ini, udah nekrosis, sudah mati jaringannya, saran terbaik saya memang harus diambil dong. Diambil buah zakarnya. Memang nanti tidak memiliki buah zakar ya, untuk masa depannya mungkin akan sedikit gangguan gitu yang perlu saya sampaikan. Tapi kalau tidak diambil akan lebih berbahaya buat anaknya gitu. Berarti nanti kalau nggak punya itu nggak bisa punya anak ya dong? Oke Bu, memang seperti itu karena memang kondisinya seperti yang ini, memang harus diambil. Nggak ada cara lainnya dong? Maaf Ibu, tadi kan sudah saya tunjukkan juga hasil pemeriksaannya, buah zakar juga udah bengkak seperti itu gitu. Istrinya sudah tidak berfungsi lagi. Memang daripada seperti itu lebih baik diambil, lebih untuk kesehatan si anaknya juga gitu. Itu kira-kira Masnya, ibunya kalau memang setuju, nanti kita lakukan tindakan, nanti buah zakar dioperasi diambil, jadi Masnya udah nggak ada buah zakar lagi gitu. Jadi itu satu-satunya jalannya dong? Betul, karena udah nekrosis atau mati batang atau mati jaringan itu Ibu. Mungkin ada yang mau tanyakan lagi? Untuk aktivitas masih akan normal seperti biasa, nggak ada masalah, masih bisa beraktivitas. Itu masih lebih baik ketimbang dibiarkan nanti malah mengganggu anaknya, nanti malah kemana-mana rusaknya begitu. Bisa menyebar ke lainnya? Ya mungkin dia akan mengalami masalah-masalah kesehatan yang lainnya kalau nggak diambil, karena itu kan udah mati barang itu, zakarnya itu sudah membusuk istilahnya seperti itu, jadi harus diambil. Itu saran dari saya seperti itu, tapi nunggu balik lagi ke Ibu setuju atau tidak. Tapi kalau saran dari saya sudah seperti itu, harus diambil. Ya kalau memang yang terbaik ya nggak apa-apa dong. Ya gitu Ibu kalau dari saya. Cukup jelas atau pada mau tanyakan lagi? Ya sudah jelas dong. Sudah jelas ya. Oke. Nanti untuk tindakannya sih nggak lama, nanti persiapan dulu dan lain-lain. Mungkin kalau mau nginep bisa, kalau mau pulang dulu bisa. Nanti ada obat. Setelah operasi paling 1 hari, kalau nginep atau 2 hari. Kemudian nanti obat teratur dari rumah, perbaikan di rumah, kemudian nanti kontrol. Kira-kira seperti itu. Ya. Sabar Ibu ya, masnya nggak apa ya. Gitu. Ya udah. Cukup Ibu? Iya dong. Masih? Ya. Terima kasih. Ya, makasih dong. Kalau menurut saya dari setting, Dr. Angga sudah men-setting ya, memposisikan pasien, memperkenalkan terlebih dahulu, terus sudah menanyakan identitas pasien, sudah membuat suasana yang nyaman. Mungkin untuk invitation gitu ya, invitation ini mungkin yang memberikan saya ada data lebih 50 nih, gimana kalau kita diskusi, terus juga mungkin terkait dengan membuka diri ya. Nanti mungkin next time kita akan ketemu lagi untuk kita diskusi. Jadi untuk komunikasinya jadi tidak seolah-olah komunikasinya sudah terputus sana sini, tapi Dr. Angga memberikan kesempatan untuk berdialog atau berdiskusi kembali dengan keluarga pasien. Mungkin itu sedikit feedback dari saya. Terima kasih. Yang lain dokter apa ya? Dokter siapa maaf? Oh iya, silakan. Coba berkomentar sedikit ya. Mungkin secara keseluruhan sih sudah baik sebetulnya, cuma memang ada beberapa part yang memang harus ditekankan. Misalkan kalau misalnya ini kan gue dengan torsiotestis, tentunya torsiotestis itu berhubungannya dengan tidak bisanya, apalagi seorang laki-laki tidak bisa mempunyai keturunan. Nah, mungkin emosionalnya itu lebih ditekankan di situnya gitu. Jadi rasa empatinya lebih dimunculkan di situ. Jadi pasiennya agak bisa mungkin tanggapannya menerima juga atau gimana juga gitu. Tapi itu aja sih, tak bicara keseluruhan saja.
silakan fasilitasi juga. Ya, untuk secara keseluruhan Dr. Angga sudah bagus ya, udah menjelaskan penyakitnya, memperkenalkan diri, terus pembukaannya sudah bagus. Terus tadi sama kayak Dr. Budi, bedanya ya selain sama ibu, sama anaknya juga ditanyakan. Pada anaknya gimana, si anaknya sendiri ya nanti yang akan tindakan. Nanti untuk kedepannya itu kan salah satu masa depan ya. Apakah si anak nanti ada program punya anak apa gimana? Harusnya anaknya juga ditanyakan pendapatnya gimana. Selain ke ibunya ke anaknya juga. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Mas. Saya Dr. Samuel dari bagian urologi. Kalau boleh saya kenalan dengan Ibu siapa? Dia. Ibu? Dia. Mas siapa nih kalau boleh saya tahu? Hah? Mas Irja. Oke, rumahnya di mana Ibu? Di Purwokerto aja dong. Oke, Ibu. Saya mau menjelaskan terkait dengan kondisi Mas Irja. Cuma Ibu nggak perlu khawatir, ya. Ibu tenang dulu. Ini akan ada beberapa hal penting yang akan saya jelaskan. Ini bapaknya mana nih? Bapaknya kerja dong. Di mana? Di luar kota dong. Jauh. Iya, supir bis dong. Walah. Iya. Lah ini mau nunggu bapaknya biar bareng atau gimana? Mau dijelaskan sekarang aja? Sekarang aja deh. Yakin? Iya dong. Bener ini? Nggak apa-apa. Usah wedi toh Mas, santai wae toh. Baik, Ibu. Ini dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan, ada suatu kondisi yang memang membutuhkan penanganan segera, yaitu maaf ya, saya sebutkan buah pelirnya Mas Irja ini harus diambil tindakan pembedahan. Supaya apa? Supaya kondisinya tidak memberikan komplikasi yang berlanjut. Nah, memang tindakan ini mungkin perlu dipertimbangkan dulu ya dari pihak keluarga ya, karena ini kan bukan keputusan yang ringan ya. Nah, tindakan ini akan dilakukan jika memang keluarga setuju. Tapi saran saya tindakan ini harus diambil ya. Kenapa? Ibu tahu buah apel? Buah apel, kalau saya punya buah apel nih ya, ini buah apel. Kalau buah apelnya ada busuknya ya, buah apel yang busuk ini bisa dimakan nggak? Nggak bisa dimakan. Bisa nyebar nggak? Bisa harus dibersihkan dulu nggak kalau mau dimakan? Iya. Nah, sama juga dengan kondisinya Mas Irja. Jadi sebaiknya ditangani. Kok bingung? Nopo? Hah? Bingung saya dong. Piye bingungnya kenapa? Jadi itu harus memang satu-satunya jalannya dong. Itu ya kalau ibu punya buah apelnya ada busuknya piye carane? Iya, sih. Piye Mas? Piye? Harus diapain buah apel yang busuk? Apakah mau dibiarkan terus sampai busuknya, misalnya ini buah apel, atau kita sisihkan sebagian supaya buah apelnya tidak membusuk semuanya? Kalau menurut saya jalannya itu, tapi semua keputusan tergantung Mas Irja, Ibu, dan Bapak yang sedang di luar kota. Ya bingungnya piye? Gimana? Bingungnya kenapa? Tenang dulu. Resiko nggak ya dok? Kalau misalnya itu diambil, mungkin bisa nggak punya anak ya dok? Kalau sepemahaman saya, itu kan berfungsi untuk reproduksi atau menghasilkan keturunan ya. Kalau memang itu sudah diambil, ya memang kemungkinan tidak bisa mempunyai keturunan. Tapi kan
itu bukan akhir dunia. Kita masih ada beberapa jalan yang lain, ya kan? Ya kan, namanya kasih sayang itu kan nggak harus dari ya demi kelangsungan, demi kesehatan yang di masa depan, di masa akan datang. Mungkin ini salah satu jalan yang bisa kita ambil. Kono Mas, Gimana caranya? Ibu tenang dulu, diskusi sama Bapak dulu. Nanti kalau sudah ada keputusan, kalau ada pertanyaan, kalau masih bingung, Ibu bisa tanya-tanya lagi. Ya, jadi tapi semakin cepat Ibu mengambil keputusan akan memberikan hasil yang semakin baik. Begitu. Jelas? Apa tambah bingung? Apa piye? Jelas sudah. Jelas ya, pemahaman saya, analogi saya bisa diterima ya. Ada yang mau disampaikan dulu mungkin dari Ibu atau Mas Irza dulu? Irza gimana aja? Ya, bismillah. Ya, namanya kita ikhtiar, kita berupaya semaksimal mungkin sebagai manusia. Ya, tapi kalau kita sudah ikhtiar kan hasil itu kan nggak akan membohongi usaha ya, kalau saya nggak salah ya. Nah, begitu? Ya. Cukup? Jelas? Oke, ada lagi yang bisa saya bantu atau mungkin ada lagi hal yang bisa masih unek-unek atau ada lagi yang lain? Sudah. Cukup jelas? Ya. Oke ya? Oke, kalau sudah oke, kita tunggu keputusan dari pihak keluarga. Nanti kalau memang ada waktu kita ketemu ngobrol-ngobrol lagi, enggak apa-apa. Ya, gitu? Oke? Ya. Setuju ya? Ya, gitu. Oke, Ji, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian video pembelajaran terkait dengan skills delivering bad news atau penyampaian berita buruk. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Semangat belajar. Terima kasih.